Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar 3.867.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar 257.000 rupiah. Isi kotak infak subuh sebesar 152.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi publik yaitu sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam ke-9 yaitu sebesar 4.076.900 rupiah. Untuk saldo kas buka puasa di hari Ahad pada tanggal 24 Maret 2024 yaitu sebesar 1.920.000 rupiah. Untuk target di hari Ahad nanti, insyaallah minimal 150 dus nasi. Per dos nasi itu yaitu sebesar 25.000 rupiah. Jadi target untuk saldo kas buka puasa bersama nanti insyaallah yaitu sebesar 3.750.000 rupiah. Untuk kepada jamaah yang ingin berinfak untuk buka puasa di hari Ahad nanti, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Ahmad Muammar, keluarga Bapak Syafaruddin, keluarga Bapak Ilyas, keluarga Ibu Haja Hamsiah. Alhamdulillah, kami selaku panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah yang membawakan ceramah tarawih pada malam ke-9 yaitu Al-Ustaz Muhammad Rizwan dengan judul Menerapkan Islam Kafah. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan Tarawih yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam ini kita masih dapat berkumpul bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lailah." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat seperdua malam. Dan insyaallah juga sebentar kita akan melanjutkan salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang menegakkan salat malam bersama dengan imam, yaitu salat tarawih dan witir, hatta yansarifa, sampai imamnya selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat untuknya pahala seperti orang yang salat sepanjang malam. Olehnya itu jemaah sekalian, marilah kita mengikuti rangkaian ibadah kita pada malam ini, kita selesaikan bersama dengan imam, sehingga kita mendapatkan pahala seperti orang yang salat sepanjang malam. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-208, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ucapan wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ad'idha sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha bih aw syarrun yanha anhu." Yang artinya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka persiapkanlah pendengaranmu, pasanglah telingamu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang akan diperintahkan atau keburukan yang akan dilarang setelahnya. Maka jemaah sekalian, jika kita melihat ayat ini, ayat yang barusan kita baca tadi, ternyata di dalamnya terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar orang-orang yang beriman masuk ke dalam Islam secara kafah. Lalu jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud dengan kafah? Kafah menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kafah artinya al-jami', yaitu keseluruhan. Dan juga Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang barusan kita baca tadi, beliau mengatakan yaqulullahu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bihi al-musaddiqina bi rasulih an ya'khudhu bi jami'i ulul islami wa syara'ihi wal 'amali bi jami'i awamirihi wa tarki jami'i zawajirihi mastata'u min dzalik. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala
menyeru para hambanya yang beriman kepadanya serta yang membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariat agama Islam, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi maksud dari masuklah ke dalam Islam secara kafah yaitu mengerjakan seluruh syariat Islam, tidak ditinggalkan sedikit pun, tidak memilah-milah ajaran yang satu dengan ajaran yang lainnya. Jangan sampai kita seperti kaum Yahudi yang mana mereka diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka hanya mengerjakan sebagian dan meninggalkan sebagian. Mereka hanya mengimani sebagian dan mengkufuri, mengingkari sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Inilah keadaan orang-orang Yahudi, yaitu mereka hanya mengerjakan sebagian dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan juga mereka meninggalkan sebagian yang lainnya. Adapun orang yang beriman tidak seperti itu. Ketika datang syariat, dia lakukan semampunya tanpa memilah-milah, tanpa membeda-bedakan antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lainnya. Kemudian jika kita memperhatikan ayat yang kita baca tadi, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak para hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan melaksanakan ajarannya tanpa mengesampingkan ajaran yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hambanya agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu dengan firman-Nya, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini menunjukkan bahwa hanya terdapat dua pilihan, yaitu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dengan melaksanakan seluruh ajarannya sesuai dengan kemampuan kita, atau apabila kita tidak mau melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, maka yang ada hanya pilihan yang kedua, yaitu kita mengikuti langkah-langkah syaitan dengan cara membeda-bedakan ajaran Islam, dengan cara meremehkan sebagian ajaran yang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, menerapkan Islam secara kafah di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu kita harus beriman secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menerapkan Islam secara kafah, yaitu kita harus menjalankan syariat Islam sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena ketika ada orang yang ingin menerapkan Islam secara kafah, menerapkan Islam secara keseluruhan, namun tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka sia-sialah apa yang dia usahakan. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus menuntut ilmu dan belajar mengenai ajaran Islam melalui guru-guru yang baik akidahnya. Kemudian yang keempat, kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan yang kelima, kita harus bersabar ketika kita mendakwahkan ajaran Islam. Maka dengan 5 perkara ini, insya Allah kita bisa menerapkan Islam secara kafah, secara keseluruhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan Tarawih yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aqulu kama tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.